Nah, di sini di pandangan profil, sekali lagi ya, di pandangan profil itu ada 3 garis. Di sana ada garis station, garis WL, dan garis batok line. Garis station dan garis WL itu garis yang tegak lurus, bukan tegak lurus, garis yang lurus ya. Station garis vertikal, waterline garis yang horizontal. Nah, sedangkan batok line itu adalah garis yang melengkung. Jadi di pandangan profil, garis yang melengkung adalah garis batok line. Gitu ya. Nah, untuk menentukan batok line ini penomorannya seperti apa, yang paling jauh ini batok line nomor berapa, kemudian yang paling dekat dengan center line ini batok line nomor berapa. Nah, tadi kita harus melihat ya, penomorannya, kita harus melihat penomorannya dulu di bagian body plan. Nah, di bagian body plan di sini, nah kita harus lihat pada bagian bawah ini. Nah, ingat pada bagian body plan, ya, pada pandangan body plan garis yang vertikal itu adalah garis batok line. Nah, penomorannya biasanya ada di bawahnya. Nah, di sini kamu lihat ada B1, B2, B3, B4 dan B5. Ya, ada di sini di contoh yang saya berikan di layar kalian itu, ini dibagi menjadi 5 batok line. Nah, untuk memahami masalah batok line ini, kita akan coba lihat khusus untuk profil aja. Nah, di sini waterline-nya saya hidden dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Di bagian, sekali lagi, di bagian profil, garis lengkung adalah garis batok line. Nah, garis lengkungnya kan seperti ini ya. Dari yang paling jauh dari center line sampai ke yang paling dekat dengan center line. Nah, untuk tahu penomorannya seperti apa, kita akan lihat contoh salah satu. Saya akan ambil yang terluar. Terluar tuh yang ini, misalnya. Yang terluar tuh yang ini. Nah, coba kita kasih jadi warna merah. Nah, bagian yang terluar ini misalnya misalnya saya kasih warnanya jadi warna merah atau warna hijau aja ya. Warna hijau, ketebalannya coba kita naikkan. Nah, kelihatan ya, kita akan lihat ini batok line nomor berapa sih gitu ya. Nah, kalau di body plan tadi kita melihat batok line itu adalah garis yang vertikal ini. Batok line 1, batok line 2, batok line 3, ini batok line 4 dan batok line 5. Ada 5 batok line di sini. Nah, ketika di body plan-nya dibagi 5 batok line, maka di pandangan profil ya, sekali lagi, ketika di body plan dibagi menjadi 5 batok line, nah maka di pandangan profil juga akan ada 5 batok line. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 batok line di situ. Nah, tapi kita masih bingung. Ini batok line nomor 1 yang mana? Batok line nomor 2 yang mana? Batok line nomor 5 yang mana? Nah, untuk memahami itu kita akan lihat ya. Di sini batok line yang paling luar atau yang terjauh, saya kasih warna hijau. Nah, coba kita lihat bentuk 3 dimensinya, posisinya di mana. Nah, seperti ini. Kelihatan ya. Nah, yang terluar itu adalah batok line nomor 5 yang dekat dengan lebar kapal atau yang dekat sisi ya paling lebar kapal ya, apakah itu kanan dan kiri. Nah, coba kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Saya harap kamu bisa paham ya setelah saya buat seperti ini. Nah, yang paling luar ini yang garis warna hijau, ketika di pandangan profil kita melihatnya yang paling luar yang ini ya. Nah, ini adalah batok line nomor 5. Batok line nomor 5 itu yang terluar atau yang terjauh dari center line. Nah, ini batok, kalau di profil kita melihatnya garis lengkung yang terluar, tapi kalau di di pandangan body plan berarti yang ini ya. Garis yang saya kasih warna merah aja di sini. Nah, garis yang warna merah ini adalah batok line nomor 5 gitu ya.
Oke, balik lagi ke sini. Sekali lagi, ketika batok line nomor 5 ini yang paling terjauh dari center line, ketika kita melihat di profil dia yang terjauh dari center line. Kemudian kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, nah bentuk garisnya yang di sini yang paling terluar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk body plan, coba saya tambahkan dengan ini. Pada pandangan body plan, nah ini adalah batok line nomor 5 tadi, ya, yang terluar. Jangan teman-teman ini. Nah, coba kita akan lihat lagi untuk batok line misalnya, ya, batok line yang paling dekat dengan center line misalnya. Yang paling dekat dengan center line tadi batok line nomor 1 ya, contoh di sini. Yang ini kan center line, tengah ini adalah center line. Yang paling dekat dengan center line adalah batok line nomor 1. Ya, ini BL1. Nah, kalau di sini berarti BL1, coba ini center line misalnya. Nah, ini BL1. Nah, BL1-nya coba saya ganti dengan warna pink misalnya. Pink, ketebalannya kita naikkan. Nah, batok line nomor 1 yang paling dekat dengan center line. Maka kalau dalam bentuk 3 dimensinya kita lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, dia garis pink ini yang paling dekat dengan center line, ya. Nah, kalau di body plan kan BL1-nya kanan kiri ya. Yang ini sebentar, match properties dengan ini warna pink. Oke. Dua, ini center line, di tengah ini adalah center line. Batok line nomor 1 itu adalah di kanan kiri ya, di kanan kirinya yang paling dekat dengan center line. Coba kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, sini ya. Dalam bentuk 3 dimensinya ya, ke garis BL1-nya adalah yang dekat dengan center line. Nah, kalau 3 dimensi ini adalah garis center line ya, yang paling dekat dengan center line ini adalah garis BL1. Oke. Sekali lagi, garis BL1 yang paling dekat dengan center line. Nah, kalau kita lihat dari 3 dimensinya yang saya kasih warna pink ini adalah BL1 ya, paling dekat dengan center line. Nah, kita melihat 3 dimensinya bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari bentuk body plan, garis BL1 ini adalah garis yang paling dekat dengan center line ya. Kemudian kalau di pandangan profil, maka garis pink ini yang kita lihat adalah garis yang yang paling kanan ini ya. Yang paling kanan ini adalah garis BL1. Nah, kalau tadi yang terjauh dengan center line adalah BL5, yang terdekat dengan center line adalah BL1. Maka di tengah-tengahnya setelah BL1 ada BL2, BL3 dan BL4. Gitu ya. Nah, BL1, 2, 3, 4 kalau kita lihat dari pandangan body plan, nah berarti yang di antara garis pink BL1 ini dengan garis hijau BL5 ini. Nah, maka ini garis tegak ini 1, 2 ya. 1, 2, 3 ini adalah masing-masing BL1, 2, 3 dan BL4. Gitu ya. Nah, BL2, 3, 4 kalau kita lihat dari pandangan profilnya seperti ini. Nah, ini 2, 3, 4 dan paling kiri atau yang terjauh dari center line adalah BL5. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya buatkan 3 dimensi seperti ini kamu bisa lebih paham dengan garis-garis yang ada di lines plan. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Ya. Ini BL. Yang ketiga kita akan melihat pandangan waterline. Nah, pandangan waterline kan kita melihat kapal itu dari atas ya. Misalnya kita punya garis lines plan seperti ini. Kemudian kita lihat kapal itu dari atas.
Nah, maka kita akan melihat bentuk waterline itu, atau ini pandangannya adalah pandangan half-reed plane. Garis lengkungnya atau garis yang melengkung pada half-reed plane ini adalah garis-garis waterline. Nah, di contoh 3 dimensi yang kalian lihat di layar ini kan lengkap ya, lengkap keseluruhannya kanan dan kiri. Tapi kalau pada gambar lines plane kita melihatnya hanya setengah seperti ini. Nah, kalau kamu lihat di gambar lines plane, pandangan half-reed plane dan garis waterline-nya hanya digambarkan setengahnya saja seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, ya, lengkap seperti ini. Kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensi, kita akan melihatnya lengkap seperti ini. Ya. Ini garis-garis WL-nya. Nah, kemudian yang sering membingungkan itu kan ketika garis-garis lengkung WL ini saya hidden dulu untuk body plan, profilnya saya hidden dulu. Nah, kita akan melihat garis ini saja dulu. Nah, kita akan melihat garis WL-nya saja dulu. Nah, ketika di pandangan half-reed plane kita bingung nih menentukan ini WL nomor berapa sih ya? Ini WL nomor berapa, ini WL berapa, ya garis-garis yang ada di sini penomorannya seperti apa. Nah, untuk menentukan penomoran atau nomor WL pada half-reed plane, nah, kita bisa melihat penomorannya itu di pandangan ini, di pandangan body plan. Misalnya seperti ini, biasanya di pandangan body plan itu bagian kirinya atau bagian kanannya menunjuk ada notasi seperti ini. Misalkan bagian baseline WL0, di atasnya ada WL1, WL2 gitu ya. Ini harusnya WL3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Atau kita bisa melihat pada pandangan profil. Nah, biasanya pada pandangan profil ini ada nih penomorannya nih. Di sini biasanya di bagian depan nih ada WL0, WL1 gitu ya, WL2, WL3 dan seterusnya. Nah, contoh kalau pada 3 dimensi tadi, 3 dimensi ini, coba kita lihat lengkapnya. Ya, kita lihat di pandangan profil dulu. Nah, di pandangan profil kalau mau lihat di sini, paling bawah ini ada WL, ya. Ingat pada pandangan profil, WL itu garisnya adalah horizontal. Nah, paling bawah ini ada WL0, kemudian ada WL1, WL2, ya. WL3, WL4 dan seterusnya, WL5, WL6, kemudian ada draft waterline warna kuning, ini adalah DWL atau batas draft. Harusnya ya, ini harusnya WL7 gitu ya. Ini harusnya WL8. Nah, seharusnya penomoran WL atau penamaan WL pada profil dengan penamaan WL pada body plan di sini ini harusnya sama ya. Dari paling bawah ada WL0, kemudian ada WL1, WL2, WL3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada pandangan half-reed plane, kita bingung nih. Ini garis WL nomor berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, garis lengkung ini WL nomor berapa ya? Gitu. Garis lengkung ini WL nomor berapa ya? Gitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah garis lengkung yang ada di sini, yang ada di pandangan half-reed plane, yang terdekat dengan center line itu ada garis yang mana, gitu ya. Nah, contoh kalau dari yang kalian lihat di layar ini, garis lengkung pertama yang paling dekat dengan center line adalah garis lengkung yang ini. Ya, ini garis lengkung pertama. Ya. Nah, seperti ini. Garis lengkung pertama, garis lengkung waterline pertama yang paling dekat dengan center line itu adalah WL0. Itu aja konsepnya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Pada pandangan half-reed plane ini, ya, garis lengkung pertama yang paling dekat dengan center line itu adalah WL0. Biasanya seperti itu. Nah, setelah garis lengkung pertama ya tinggal diurutkan. Kalau garis lengkung pertama ini adalah WL0, maka di sini ada WL1, WL2, WL3 gitu ya, WL4,
WL5. Nah, ini WL6 draft waterline-nya ya. Nah, coba kita bandingkan garis lengkung yang pertama ya. Ini misalnya ini kan WL0 ya. WL0 itu sama dengan baseline. Coba kita kasih warna. WL0 ini kita kasih dengan warna hijau misalnya, atau warna warna hijau. Saya kasih ketebalan sedikit. Nah, kita lihat pada pandangan 3 dimensi garis WL0 ini seperti apa sih, atau posisinya di mana. Nah, kita lihat di sini. Nah, WL0 yang saya kasih warna hijau tadi, ini yang paling garis pada baseline gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ya. Nah, ini adalah garis baseline yang paling bawah, atau kita sebut sebagai WL0. Gitu ya. Nah, setelah WL0 ada WL berapa lagi? Nah, setelah WL0 ini kan ada WL1. Nah, kita coba lihat bentuk 3 dimensi dari WL1 ini seperti apa. Misalnya ini WL1 ya. WL1-nya misalnya saya kasih warna WL1-nya misalnya saya kasih warna merah gitu ya. Saya kasih warna merah. Coba saya tambahin sedikit ketebalannya. Nah, kita lihat bentuk 3 dimensinya WL1 itu seperti apa. Nah, WL1 berarti di yang ini ya. Atau kalau kita lihat dari pandangan profil, pandangan samping, nah ini WL1. Garis merah ini adalah WL1. Atau kalau kita lihat dari bentuk 3 dimensinya seperti ini. WL1 ada di atasnya WL0 gitu ya. Ini adalah WL1. Gitu ya. WL2, WL3 dan WL4 ya sama aja. Intinya garis ya. Intinya garis lengkung pertama yang hijau ini kan garis hijau ini adalah garis lengkung pertama yang paling dekat dengan center line. Itu adalah WL0. Nah, setelah WL0 seterusnya ke atasnya berarti ada WL1, WL2 dan seterusnya gitu ya. Coba kita lihat untuk yang DWL. DWL ini warna kuning ini ya. Yang warna kuning. Coba saya tambahin ketebalannya sedikit. Oke. Nah, kita melihatnya DWL ini garisnya di sini kalau kita lihat dalam bentuk 3 dimensinya. Nah, bentuk draft waterline-nya ada di sini. Itu ya. Nah. Kalau kita lihat dari bentuk body plan, kita lihat dari bentuk profil, nah, ada di sini. Ya, ini garis draft waterline-nya atau batas draft. Gitu. Jadi sekali lagi untuk menentukan pada pandangan half bridge plan ini, ya WL-nya nomor berapa, ya kita harus paham kalau garis lengkung yang pertama yang paling dekat dengan center line itu adalah WL0. Gitu ya. Nah, pada contoh kapal di sini, kan bentuk baseline-nya itu ya bagian baseline yang rata ya kalau kita lihat dari body plan nih. Bentuk baseline yang rata itu hanya di WL di sini sepanjang ini saja. Setelah itu ada lengkungan. Nah, beda dengan desain kapal yang kita buat ya. Pada contoh yang saya berikan itu kan bentuk bawahnya itu lebih rata. Ratanya lebih banyak gitu ya. Kelebarannya lebih banyak pada bagian baseline. Maka kalau kita lihat dari pandangan atas, kemungkinan WL0-nya itu justru bentuk lengkungannya seperti ini kira-kira gitu. Karakter tiap kapal itu berbeda. Untuk baseline-nya, apakah di baseline itu ada bentuk yang datar seperti ini ya tergantung dari desain kapalnya gitu ya. Nah, itu untuk pandangan half bridge plan. Nanti rekaman kelas ini nanti saya buatkan rekamannya, kemudian nanti saya kirimkan ke
Saya upload ke YouTube lagi untuk kalian bisa apa nonton ulang lah di rumah nanti ya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kemarin kita ada atau di soal UTS kemarin kita ada bahas tentang koordinat ya. Ada satu titik tertentu, misalnya kan di body plan ada titik di sini, kemudian di half grid plan atau di profil itu letak titiknya di mana gitu. Nah, di sini juga saya sudah buatkan satu contoh, misalnya nah di sini. Tapi sebelum lanjut ke situ, mungkin kita buka pertanyaan dulu lah ya. Stop share dulu. Oke. Untuk pandangan profil dan pandangan half grid plan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan untuk pandangan profil dan pandangan half grid plan? Septa bertanya. Oke, Septa, silakan Septa. Yang sebentar. Halo Pak. Sebentar. Septa, silakan. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada suara Pak. Yang lain dengar kok. Ini Pak, kalau masalah penentuan batok line itu gimana tuh Pak? Ya kan biasanya kan ada tuh 4, yang kalau di soal TS kemarin tuh ada 7. Itu penentuannya kayak mana tuh Pak? Penentuan lebar batok line-nya. Line. Oke. Iya. Penentuan batok line-nya. Oke, saya bahas ya. Oke. Penentuan batok line itu kita melihatnya pada body plan. Di sini deh. Yang ini aja agak rapi. Oke. Di body plan setengah lebar kapal, kalau kamu lihat di sini, setengah lebar kapal. Coba kita ukur. Misalnya setengah lebar kapalnya segini misalnya ya. Nah, setengah lebar kapal ini kita mau bagi jadi berapa batok line? Terserah kita. Nah, biasanya jarak antar batok line itu sama. Misalnya di sini dibagi menjadi 5 batok line. Maka jarak antar batok line-nya harusnya sama. Contoh sekali lagi ya. Contoh pada layar yang kalian lihat di sini. Nah, batok line itu dibagi berdasarkan nilai setengah lebar kapal. Contohnya pada yang kalian lihat di layar ini, setengah lebar kapalnya dibagi menjadi 5 batok line dari B1 sampai B5. Nah, seharusnya jarak antar batok line itu sama. Nah, coba kita lihat di sini contohnya ya. Batok line 1 misalkan 1 meter dari center line ya, dari center line ke BL1. Dari center line ke B1 1 meter. Kemudian dari B1 ke B2 ini juga 1 meter. B2 ke B3 juga 1 meter. B3 ke B4 juga 1 meter. B4 ke B5 juga 1 meter. Nah, sedangkan sisanya dari B5 sampai ke setengah lebar kapal itu biasanya menyesuaikan. Nah, biasanya penentuannya sekali lagi, biasanya penentuannya itu berdasarkan setengah lebar kapalnya mau dibagi menjadi berapa batok line. Gitu ya. Itu Septa? Berarti itu berarti dia Pak nggak ada ketentuannya Pak, minimalnya berapa atau sekian atau setengah meter kayak gitu Pak? Nggak ada ketentuan ya Pak? Tidak ada ketentuan. Berdasarkan setengah lebar kapal mau dibagi menjadi berapa. Oh gitu Pak ya. Oke Pak, berarti Pak Ya. semakin banyak batok line berarti dia detailnya makin rinci lah berarti Pak ya. Semakin banyak, benar. Semakin banyak batok line berarti rinciannya semakin bagus, bukan semakin presisi ya. Kalau misalkan line span itu digambar secara manual ya. Seandainya line span itu digambar secara manual, berarti semakin banyak pembagian batok line, gambar line span-nya akan semakin bagus atau semakin presisi. Oh, oke Pak, ngerti Pak. Kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan?